Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik ya, masih semangat? Coba cek semangat bahasanya. Bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Jaya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, terima kasih. Hari ini yang tidak hadir siapa, Pak Ketua? Hadir semua ya, lengkap. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Baik, seperti biasa hari ini adalah pelajarannya Bahasa Indonesia. Jadi sebelum memulai pembelajaran, silakan Ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik anak-anak, jadi hari ini kita masih dalam bab yang ketiga, yaitu teks cerpen. Aja ciri-cirinya. Tulisannya lebih singkat daripada novel. Kemudian jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian hari ini kita akan meneruskan pembelajarannya. Kita akan belajar tentang unsur pembangun karya sastra. Tapi sebelum Bapak menerangkan, coba kalian perhatikan di monitor. Di sini ada gambar analogi tentang unsur pembangun sebuah karya atau unsur intrinsik. Ada gambar rumah dan lain-lain. Ini maksudnya apa ini? Ada yang berani menjelaskan? Silakan angkat tangan. Gambar analogi tersebut memiliki arti bahwa sesuatu dapat dikatakan rumah karena terdapat atap, jendela, pintu, teras, dan juga pohon. Jika hanya terdapat salah satu unsur, contohnya hanya terdapat atap, tidak ada pohon sama tidak ada pintu dan jendela, maka tidak bisa dikatakan rumah. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian. Unsur pembangun karya sastra. Jadi karya sastra juga begitu, pasti ada unsurnya. Kalau nggak ada unsurnya, pasti karya sastra tidak akan terbentuk. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Maka sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya. Nanti kalian setelah melakukan kegiatan detektif bahasa, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra yang dibaca dengan benar. Jadi targetnya hari ini kalian bisa mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra atau kita fokusnya di intrinsik. Cuman Bapak nggak akan menerangkan apa saja komponennya, tapi kalian nanti cari sendiri dengan kegiatan detektif bahasa. Jadi kalian cari tahu sendiri melalui permainan atau sebuah game word wall. Silakan bentuk kelompok terlebih dahulu, menyesuaikan kelompok yang sudah Bapak bagi di grup WhatsApp kalian, ya. Karena kalian kan waktu itu sudah Bapak lakukan tes diagnostik ya, tes awal atau tes diagnostik. Di situ nanti gunanya untuk memetakan kalian nanti sukanya bacaan yang apa, apakah suka bacaan yang cinta, persahabatan. Silakan berkumpul dengan temannya sendiri di kelompok yang sudah Bapak bagi di grup WhatsApp. Silakan, yuk. Silakan, ya. Ya, baik. Sekarang Bapak bagikan untuk LKPD-nya ya. Silakan dibantu Mas. Ini ke masing-masing kelompok ya. Kelompok A sana, Mas. Kelompok A. Kalian cermati dulu sambil menunggu ini dibagikan ke semua teman-teman. Nanti Bapak jelaskan untuk LKPD-nya, ya. Enak ya. Kalian perhatikan LKPD-nya. Nah, di situ yang pertama nanti kalian tulis nama kelompok kalian, ya. Berarti kelompok apa ini tadi? Kelompok A. Berarti tulis kelompok A di sini. Kelompok B, kelompok B. Kemudian nama teman-temannya dalam kelompok ditulis plus nomor absennya. Kemudian kelas dan lain sebagainya. Nah, ini arahannya. Yang pertama, nanti kalian untuk memahami konten tadi, unsur bahasa, unsur intrinsik ya, kan tidak Bapak jelaskan. Kalian cari sendiri dalam permainan yang nanti akan Bapak kirim linknya di grup WhatsApp, ya. Permainan word wall, nanti permainannya menarik pokoknya. Yang kedua, setelah permainan berhasil diselesaikan, kalian tulis di tabel ini. Nanti permainan selesai, bisa kalian cek jawabannya, kalian tulis di sini, ya. Kalau sudah selesai, nanti kita bahas sedikit tentang yang sudah kalian tuntaskan dalam permainan, barulah kalian menuju ke penyelesaian identifikasi unsur bahasa atau unsur intrinsik dalam karya sastra yang kalian terima, yaitu cerpen pentigraf, cerpen 3 paragraf. Kemudian kalian analisis mulai dari tema, tokoh, dan lain-lain. Ya, kalau sudah selesai, kalian presentasikan hasil temuannya ke depan.
Paham? Kontennya beda-beda atau bacaannya beda-beda, menyesuaikan hasil diagnostik yang sudah Bapak berikan. Jadi kalian nggak bisa saling contekan antar kelompok ya. Jadi langsung mandiri aja ke kelompok masing-masing. Jelas? Paham? Baik, silakan dicek grup WhatsApp-nya, Bapak kirim linknya. Ya. Silakan dimasukkan namanya adalah sesuai dengan nama kelompok. Jadi kalau kelompok A, ya. Yang mengerjakan nanti per kelompok 2 orang saja, yang lainnya bantu untuk mengarahkan karena itu permainannya agak susah gitu ya. Sudah selesai? Siap? Permainan boardball dimulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah. Gimana gamenya? Menarik? Oke, nah sekarang sudah menemukan semua, berarti sudah tahu konten unsur intrinsik itu apa saja. Yang pertama ada apa di catatanmu? Tema, kemudian tokoh, kemudian penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Tadi sudah ditemukan juga penjelasannya ya. Dari penjelasannya sudah kamu temukan mulai permainan. Ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Paham semuanya ya? Coba cek kalau paham. Unsur yang berisi pesan moral dalam cerita disebut amanat. Unsur yang berisi gambaran umum dari cerita tema. Unsur yang berisi sifat dari pelaku cerita penokohan. Unsur yang berisi posisi keterlibatan pengarang dalam cerita disebut sudut pandang. Baik, berarti sudah paham. Nah, sekarang saatnya kalian menganalisis unsur intrinsik pada pentigraf yang kalian dapat. Ya, silakan dibaca, ditandai, habis itu dianalisis, dimasukkan ke LKPD. Ya, nanti teman-teman yang tidak kebagian teksnya bisa baca melalui gawai. Sudah Bapak kirim di grup WhatsApp. Ya, mengerti? Baik, silakan Bapak beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan. Enggak 20 menit. Ini kan pentigraf. Ceritanya kan lebih pendek ya. 15 menit aja, ya. 15 menit untuk menyelesaikan unsur intrinsik dari cerita yang kamu baca dimulai dari sekarang. Dari kelompok D mau menyampaikan hasil identifikasi cerita kami yang berjudul Inikah yang dinamakan Jatuh Cinta. Cerita ini bertema jatuh cinta. Tokoh Mira, Dira, dan si lelaki. Penokohan Mira pemalu, Dira perhatian dengan teman, dan si lelaki ramah. Alurnya maju dan latar waktu adalah pagi, tempat di sekolah dan suasananya senang. Sudut pandang tidak terlibat, gaya bahasanya tidak baku, amanatnya
jangan takut mengungkapkan isi hati. Baik, terima kasih dari hasil analisis kalian terhadap pentigraf dari segi unsur intrinsik ya. Tadi kalau secara keseluruhan sudah bagus, sudah bisa menemukan semua unsur intrinsik yang ada dalam pentigraf yang kalian baca dengan bacaan yang beda-beda karena kan ini kontennya beda-beda ya sesuai dengan hasil diagnostik. Nanti tinggal Bapak sesuaikan saja, semoga hasilnya bagus-bagus ya. Nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi di rumah dengan bacaan yang berbeda agar pengetahuan kalian dan kejelian kalian dalam menganalisis atau mengidentifikasi unsur intrinsik bisa lebih mantap dan lebih bagus tentunya ya. Nah sekarang pembelajarannya sudah selesai, kita menuju di akhir pembelajaran tapi dengan cara yang beda. Biasanya kita langsung menyebutkan apa yang kalian pelajari hari ini. Sekarang saya pengen evaluasinya dalam bentuk permainan. Di sini yang raja game siapa? Ayo ga raja game ga sini ga. Ini agak raja game. Nah, tempat, waktu, suasana dalam cerita apa? Latar. Ya ga, tabrak latarnya ga. Posisi pengarang dalam cerita? Sudut pandang. Ciri khas bahasa yang digunakan dalam cerita? Bahasa. Sifat pelaku. Loh. Baik, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang unsur intrinsik sebuah karya ya. Nah, kira-kira menurut kalian bermain dengan game tadi menyenangkan apa enggak? Menyenangkan ya. Nanti kita bisa coba lagi di pelajaran yang lain dengan game yang mungkin levelnya lebih rumit nanti ya. Itu banyak nanti. Bapak punya pilihan game yang banyak di platform Wordwall ya. Kita coba minggu depan. Baik, selebihnya untuk refleksi nanti Bapak kirim di grup WhatsApp. Kalian isi nanti aja kalau udah pulang. Pokoknya malam Bapak tunggu. Isiannya gampang, kalian tinggal jawab iya atau tidak. Begitu. Baik, ya. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, silakan kalian pahami kembali unsur intrinsik ini di rumah ya. Karena di kegiatan pertemuan berikutnya kita masih menganalisis unsur intrinsik, cuman teksnya nanti, teks cerpennya adalah teks cerpen yang lebih kompleks, yang lebih panjang bacaannya. Karena hari ini kan kalian hanya menganalisis di pentigraf ya, cerpen 3 paragraf. Nah, kalau pertemuan depan kita cerpennya yang lebih panjang, lebih kompleks. Jadi biar lebih memantapkan kejelian kalian, ketelitian kalian dalam menganalisis unsur intrinsik. Begitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau sudah cukup maka bisa kita akhiri, tapi sebelumnya silakan ketua kelas menutup dengan bacaan doa. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu ya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.